Halo Sobat Mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, yaitu PPh Pasal 23. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Komang Purnami. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian PPh Pasal 23. Yang kedua, pemotong PPh Pasal 23. Yang ketiga, tarif dan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23. Yang keempat, pengecualian pemungutan PPh Pasal 23. Dan yang terakhir adalah saat terhutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Bicara tentang PPh Pasal 23, tidak akan afdol rasanya kalau kita tidak membahas sedikit tentang pajak secara umum. Apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada 4 fungsi utama dari pajak. Yang pertama adalah fungsi budgeter, di mana pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran negara. Yang kedua adalah fungsi regulasi, adalah fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Yang ketiga adalah fungsi distribusi, di mana pajak digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Yang keempat adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi di mana pajak berfungsi untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya menangani inflasi dan deflasi.
Kalau sudah tahu pengertian dan fungsi pajak, kita akan masuk ke materi utama yaitu PPh pasal 23. Dimulai dari pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Lalu siapakah yang berhak memotong PPh pasal 23? Pemotong PPh pasal 23 terdiri atas badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan yang terakhir, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Adapun tarif dan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 adalah: yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto. A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu: yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Lalu bagaimana jika penerima penghasilan tidak punya NPWP? Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang sebenarnya. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23, terutama pada akhir bulan, dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 2. PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia. 3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong. 5. Pelaksana pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi. Artinya, dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu berarti kita telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, sudah ada gambaran kan tentang PPh pasal 23? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama yang lagi buat tugas tentang PPh pasal 23. Salam sehat dan terima kasih.